Prasetyo Sujono. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Eko Sugeng Prasetyo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Pak ya. Alhamdulillah. Silakan, ini cukup lama Pak Paiman ya tidak bersua di Radio Semarang FM. Alhamdulillah pagi hari ini untuk bisa menyapa kita semuanya, tetapi kaitannya dengan persiapan dalam menghadapi musim tanam 2020-2021. Memang Kementerian Pertanian atau Kementan terus berkomitmen ya menjamin ketersediaan beras nasional sebagai pangan pokok strategis secara berkelanjutan. Sama halnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Salah satu terobosan yang dilakukan yakni melalui percepatan tanam padi di lahan yang telah dipanen, sehingga musim tanam padi pada musim hujan yang dimulai bulan Oktober saat ini dapat optimal dilakukan untuk memperkuat stok beras dan tahun berikutnya. Memang saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang terus berupaya dengan pemerintah Kabupaten Lumajang bagaimana untuk bisa mendapatkan peningkatan produksi yang luar biasa. Silahkan Bapak untuk bisa menyapa terlebih dahulu pagi hari ini. Ini warga Kota Lumajang kangen dengan suara jenengan. Silakan, monggo Pak Paiman. Terima kasih Mas Danto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang, petani Lumajang, teman pegadang dari teman-teman panorama pagi ya, dari semua komunitas yang ada. Terima kasih Mas Daryanto. Saya juga kangen ini. Jadi tadi habis tanaman pangan dan Pak Eko habis. Jadi benar hari ini kita komunikasi dalam rangkaian panorama pagi ini berkenaan dengan kesiapan kegiatan pertanian, pembangunan pertanian tahun 2020-2021. Jadi kalau di istilah di kami ada istilah OKMAR 2021 sama ASEP 2021. Betul. Jadi ini yang pertama menjadi kebijakan nasional dan seluruh kabupaten kota memang mendapatkan target luasan padi berapa, jagung berapa, kedelai berapa dengan memperlihatkan keberhasilan atau kondisi pada tahun sebelumnya. Untuk Lumajang alhamdulillah terrealisasi hampir 90% dengan produksi yang di dalam kegiatan BPS yang sudah dilansir oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Kita juga mengalami suatu perbaikan berkaitan dengan produksi dan produktivitas. Itu yang pertama yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua, beberapa permasalahan yang tentu dan terus berada di tingkat pertanian, bagaimana dengan serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Apakah itu wereng, apa itu tikus dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang berkenan tahun 2020 berkenan dengan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Kemudian berkenaan dengan tahun 2020 ini berkenan dengan permasalahan pemasaran hasil produk pertanian pada beberapa komoditi tertentu dan banyak hal. Oleh karena itu dalam rangkaian ini Bapak Bupati, Ibunda Wakil Bupati sudah mengamanatkan, memerintah kepada kami jajaran Dinas Pertanian tentunya bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan peluang yang ada dan potensi yang ada di Lumajang ini, utamanya potensi dan peluang yang ada di dalam sumber daya manusia, apakah sumber daya yang ada di Dinas Pertanian ataupun sumber daya yang ada pada jajaran kelompok tani dan gapotan yang ada di Lumajang. Keseriusan dan komitmen Pak Bupati, Ibunda Wakil itu tentu menjadi amanat yang harus kami sikapi dan kami lakukan secara terus-menerus. Beberapa permasalahan yang kami hadapi tapi bagaimanapun permasalahan tentu akan kita komunikasikan, terus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang paling utama yang menjadi gambaran kita. Kemudian bagaimana tahun 2021, tentu segala persiapan dan pengalaman semenjak Januari tahun 2020 sampai dengan hari ini 2020 tentu menjadi suatu pengalaman yang bagus. Bagaimana mempersiapkan kelembagaan petani, bagaimana mempersiapkan segala hal berkenaan dengan pertanian,
komunikasi kami dengan provinsi ataupun jajaran Kementerian Pertanian tentu sangat insentif untuk menghadapi pertanian di Lumajang. Mungkin itu sekilas Maria. Oke. Terima kasih Pak Paiman, dan silahkan ini Pak Jono juga menyapa warga Kota Lumajang. Artinya apa saja yang telah dipersiapkan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang gitu ya dalam musim tanam bulan Oktober sampai Maret 2021 ini. Ya, terima kasih Mas Haryanto. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, baik dari komunitas petani, kelompok tani, dan semuanya yang stakeholder di pertanian ini, perlu diketahui sebagaimana biasanya memang pada bulan Oktober ini sampai dengan Maret itu biasanya adalah musim penghujan, dan ini untuk tahun ini tepat waktu mulai bulan Oktober kemarin sudah turun hujan. Yeah. Nah, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan baik karena tapi untuk di Lumajang sebenarnya musim ini tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap petani di khususnya di Kabupaten Lumajang. Kalau di Jawa Timur bagian seperti Lamongan, Tuban itu sangat berpengaruh terhadap musim hujan. Tapi untuk di Kabupaten Lumajang ini ya pertanaman padi itu hampir setiap bulan ada tanam, ada panen. Karena apa? Memang di Lumajang ini dari sisi irigasi ini sangat berpotensi untuk tanam padi dari daerah-daerah tertentu begitu, dan agroklimat di Lumajang ini sangat bagus untuk pertanian, sehingga tanam dan panen ini bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Tetapi untuk musim penghujan ini mungkin Bapak Ibu sudah merasakan ini memang ada gejala La Nina. Yeah. Jadi La Nina itu musim penghujan yang berlebih, ini juga sangat kita rasakan sekarang ini, karena bulan Oktober saja sudah demikian rupa hujannya. Oleh karena itu ini perlu dipersiapkan lah begitu. Nah, karena musim penghujan demikian ini biasanya nanti ada banjir, ini seperti daerah Rawa Kangkung, Tempur Sari, ini perlu waspada. Nah, perlu waspada. Nah, di samping itu juga nanti karena musim penghujan berlebihan, maka ada serangan organisme pengganggu tumbuhan, ini karena kelembapannya cukup tinggi, maka ini juga perlu diwaspadai. Nah, oleh karena itu mitigasi yang harus disiapkan adalah bagaimana untuk daerah-daerah seperti yang sering terkena banjir, ini sekarang ini sudah ada varietas-varietas yang relatif tahan, khususnya padi. Ini varietas yang relatif tahan terhadap genangan air seperti Intari 30, Intara 1 sampai dengan 10 dan seterusnya. Ini ada beberapa varietas nanti yang bisa dikomunikasikan dengan kita, varietas-varietas padi yang bisa digunakan untuk yang tahan terhadap genangan air. Ini bisa sampai 10 hari, ini masih bisa tumbuh lagi gitu. Nah, di samping itu juga bagaimana saluran-saluran pembuangan ini direhab, diperbaiki dengan kerjasama di tingkat kelompok tani, sehingga semuanya ini bisa berjalan lancar. Nah, sedangkan untuk pengendalian OPT ini sebagaimana saya sebutkan, karena kelembapan yang cukup tinggi ini biasanya cenderung untuk terjadi serangan OPT. Nah, oleh karena itu pencegahan atau istilahnya hal-hal yang perlu dipersiapkan ini perlu pengamatan secara rutin. Jadi tidak boleh binyang. Ini harus ada pengamatan. Nah, di samping itu juga perlu ada pengendalian, terutama nanti pengendalian sekarang ini pengendalian secara hayati. Ini perlu di alternatif yang lebih utama, begitu, pengendalian secara hayati. Nah, selanjutnya nanti kalau memang ada eksplosif, ini perlu dengan pengendalian secara yang kimiawi. Nah,
kalau memang daerah tersebut ini memang betul-betul terjadi serangan yang eksplosif ini nanti dari dinas akan memfasilitasi bagaimana pengendalian, terutama nanti ada pengendalian gerakan pengendalian bersama, dan nanti akan insya Allah akan kita bantu tentu dari sisi pestisidanya itu, baik dari untuk wereng, untuk tikus, untuk santumonas dan lain sebagainya. Ini yang perlu dipersiapkan oleh petani. Itu beberapa hal yang mendasar yang perlu disiapkan petani khususnya di Kabupaten Lumajang ini. Oke, terima kasih Pak Sujono yang sudah menyapa kita semuanya, dan silakan sekarang Pak Eko Sugeng Prasetyo juga menyapa begitu ya. Mungkin juga apakah telah menyiapkan kalender tanam atau apa kan gitu. Atau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haryanto, juga seluruh pendengar Suara Semeru FM yang kami banggakan, terutama rekan-rekan petani ini, yang jelas mungkin yang banyak tertarik dengan perbincangan kita pada pagi hari ini adalah dari rekan-rekan petani, walaupun juga pengamat atau yang peduli terhadap dunia pertanian. Baik dari kami, dari bidang prasarana dan sarana, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Paiman juga, bahwa terkait kami memang lebih banyak di prasarana dan sarana daripada pertanian sendiri. Salah satunya memang adalah kesiapan daripada pupuk itu sendiri. Perlu diketahui bahwa memang untuk pupuk subsidi yang seperti disampaikan, bahwa untuk tahun ini memang sudah ada kebijakan yang mengarah kepada penggunaan kartu tani, walaupun masih belum bisa kita laksanakan dengan sesuai dengan harapan ya, karena banyak kendala yang harus kita hadapi terkait dengan persiapan kartu dan sebagainya. Ini memang masih banyak kendala. Harapannya nanti di tahun 2021 ini bisa kita laksanakan, harapan kan seperti itu. Dan yang jelas untuk pupuk subsidi, karena ini adalah merupakan pupuk yang diawasi oleh pemerintah, sehingga diharapkan penyalurannya ini akan sesuai dengan sasaran yang ada, sesuai dengan amanat KPK. Makanya kita harus menggunakan kartu tani, itu adalah memang perintah dari KPK agar penyalurannya bisa mencapai pada atau sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Dan memang banyak kendala dalam pelaksanaannya. Dan insya Allah tapi untuk awal musim tanam ini, Oktober, Maret, sampai di akhir Desember nanti insya Allah kuota kita masih ada Pak. Jadi mungkin petani juga tidak perlu khawatir. Cuman memang untuk bisa memenuhi keseluruhan ini memang masih belum bisa kami penuhi, tapi yang jelas ada pupuk non subsidi yang bisa menjadi alternatif daripada petani. Dan juga karena Lumajang sudah mengarah kepada bumi organik, ini harapan kami juga petani sudah mulai bisa mengarah kepada penggunaan pupuk-pupuk organik dan sebagainya, sehingga ketergantungan kita kepada pupuk kimia ini bisa bertahap demi tahap kita kurangi, sehingga harapan kita juga akan mampu untuk meningkatkan hajat kesehatan dari masyarakat itu sendiri yang mengkonsumsi produk-produk organik. Ini memang kita arahkan ke sana sebagai alternatif manakala nanti pupuk itu memang memang terbatasi dengan kebiasaan petani yang ada sekarang ini. Memang banyak keluhan yang kami hadapi hampir setiap hari, itu banyak yang komplain kepada kami. Jadi begitu terkait dengan pupuk, upaya kita nanti dari Pak Jono juga sudah sering mengadakan pembinaan terkait dengan penggunaan aplikasi pupuk organik dan sebagainya. Ini Pak Jono yang lebih berkompeten. Kemudian terkait dengan sarana yang ada termasuk saluran dan sebagainya, kami juga sudah mempersiapkan beberapa kelompok tani yang memang juga sarananya yang kurang memadai. Memang ada beberapa kegiatan yang sudah kita cover ya, yang memang selama ini seharusnya karena masalah COVID ini yang menjadi kendala bagi kami, dan ternyata di akhir-akhir tahun ini kegiatan ini kita laksanakan juga untuk menunjang daripada pemenuhan. Salah satunya adalah
pengaturan di irigasi daripada petani jun, karena tanpa pengaturan irigasi yang baik, otomatis walaupun seluruhnya tersedia pun tidak akan bisa maksimal hasil yang akan dicapai. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti dari rekan-rekan petani bisa memberikan inputan dan pertanyaan dan sebagainya, monggo. Mungkin demikian. Terima kasih untuk Pak Sugeng sudah, atau Pak Eko nggih panggilannya Pak ya. Nggih. Pak Eko nggih, terima kasih sudah menyapa untuk kita semuanya, dan silakan Anda tadi yang mencoba untuk bisa on air dengan Kepala Dinas Pertanian, kemudian Bapak Sekdin juga yang di sini, nggih, dan Bapak Kabid Prasarana dan Sarana sudah menyampaikan beberapa hal tadi kaitannya dengan bagaimana nanti untuk peningkatan produksi dalam persiapan menghadapi musim tanam 2020-2021 yang bulannya sudah kita pastikan tadi bulan Oktober dan Maret atau Okmar gitu ya mudahnya Bapak ya. Sampai Maret. Oke, Oktober sampai Maret. Terima kasih. Ini sudah ada WA yang masuk, silakan yang tadi minta nomor WA saya tunjukkan terlebih dahulu biar saya tidak punya hutang untuk memberikan janjinya. Silakan Anda bisa WA atau SMS di 081 336, sekali lagi 081 336 149 555, atau kalau Anda yang telepon di GSM 082 257 082 257 931 555. Ini dari Mas Rudi yang di Rowo Kangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir Kepala Dinas, ini tidak saya sebut PLT Kepala Dinas katanya, dan juga Bapak Sekdin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sama Pak Eko. Saya dari Mas Rudi. Pertanyaan pertama, di wilayah kami pasti ada terkendala banjir, apalagi disampaikan tadi oleh Pak Sujono, walaupun tidak ada La Nina tapi mesti ada langganan banjir. Upaya apa yang harus diberikan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang? Kemudian yang kedua, kelangkaan pupuk sampai hari ini masih menjadi persoalan. Kartu tani seolah-olah belum fungsi 90%. Contoh kemarin mengambil di kios harus bersepeda, bawa mobil ndak boleh. Apa ini memang aturan baku? Terima kasih dari Rudi yang di Rowo Kangkung. Monggo Bapak, ini dari Mas Rudi Rowo Kangkung. Yang pertama jenengan harus dikelui banjir. Oke, terima kasih Mas Ranto. Assalamualaikum Mas Rudi, matur nuwun. Alhamdulillah. Iya. Masih ada rasa kangen nampaknya ini ya. Betul. Jadi yang pertama banjir, iya. Jadi sebenarnya Pak Bupati, Bunda Pak Bupati, bahkan kemarin beberapa anggota Dewan DPR RI juga sudah tidak ke sana. Beberapa solusi juga disampaikan, dan bahkan kemarin kami insya Allah dengan jajaran Dinas Pertanian ya, sudah dengan beberapa kelompok tani sama penyuluh sudah komunikasi kaitannya dengan salah satu, bukan menghadapi banjir tapi di salah satu desa atau dusun yang dulu gemah Ripalo Jinawi air sekarang kekeringan, sudah coba kita komunikasikan. Dan berkaitan dengan banjir ada istilah sudetan yang salah Pak Bupati dan Bunda Wakil Bupati sendiri, yang itu juga waktu ada kunjungan dari salah satu anggota dari DPR RI, kita berupaya ke sana. Prinsip berkenaan dengan penanganan banjir, kami Dinas Pertanian dari PU, baik PU provinsi ataupun PU kabupaten, terus komunikasi tentu ini dengan support dari masyarakat sekitar. Kemudian berkenaan dengan pupuk, jadi gini, nasional, bagaimana disampaikan oleh Pak Kabid BSP tadi, bagaimana pupuk itu salah satu harus tepat sasaran, iya. Jadi tepat petani, tepat sasaran, tepat lokasi, tempat waktu dan sebagainya, ada 6 tepat insya Allah. Intinya yang pertama, kita bagaimana penggunaan pupuk ini. Jadi gini Pak Rudi dan Bapak sekalian, Ibu sekalian, bagaimana rekomendasi pemupukan untuk tiap-tiap komoditi ini kami komunikasikan dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Secara nasional sampai hari ini baru yang dikeluarkan itu baru padi, jagung, dan kedelai. Sementara untuk rekomendasi komoditi yang lain, buah-buahan masih belum. Sehingga kami diharapkan diminta oleh pemerintah pusat untuk komunikasi dengan pihak-pihak tertentu berkenaan pupuk ini.
Nah, yang kedua, bagaimana kita untuk sesegera mungkin, sebagaimana filosofi Sigar pun bulat ya, aksi gerakan pemupukan organik dan benih unggul bersertifikat yang semenjak tahun 2019 diperkuat oleh Bapak Bupati dan Ibunda Wakil Bupati Lumajang Bumi Organik. Ini yang sesungguhnya bagaimana alam ini sudah menyiapkan bahan-bahan pupuk untuk kembali ke alam. Beberapa wilayah, beberapa lokasi kelompok tani yang sudah konsis dengan bahan ataupun pupuk organik ini sudah mulai tidak bingung lagi dengan apa yang dikatakan kelangkaan pupuk bersubsidi. Saya sebut salah satu kelompok tani yang ada di Banyuputih Kidul. Ini sudah menghiraukan. Artinya apa? Posisi kandungan hara, posisi kesuburan lahannya sudah tercukupi dengan sekian tahun yang lalu, bahkan mungkin semenjak di launching oleh almarhum Bapak Sarojat Master tentang Sigar pun bulat, beliau sudah melakukan. Ini salah satu contoh kecil. Nah, oleh karena itu Pak Rudi, berkaitan dengan ERDKK tadi malam kami sudah sidar oleh pemerintah provinsi. Insya Allah untuk ERDKK kita masih belum tuntas, belum semua petani untuk mengajukan data ERDKK. Kalaupun sudah mengajukan, kami sedang untuk diajukan ulang kepada pemerintah provinsi dan pusat. Kami terus mengupdate data itu. Sementara kami dibatasi untuk update data itu sampai tanggal 20 November 2020 ini untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2021. Intinya adalah gini, kekompakan, kebersamaan, apakah itu petani pemilik, penyewa, ataupun yang baru penggarapnya ataupun yang pawongan, itu berkenaan dengan ERDKK. Yeah. Tenaga kami memang terbatas para penyuluh, tapi intinya sekarang ini kita komunikasi dengan HP sangat mudah. Ini kami juga ada beberapa masukan di WhatsApp, kami masuk berkenaan pupuk, hampir sama dengan Pak Rudi pertanyaannya dari wilayah Tempe, berkenaan dengan pupuk dan harganya. Nah, berkenaan harga pupuk bersubsidi ini kami selalu kepada produsen, kepada distributor dan bahkan kios, jangan coba-coba untuk memainkan harga pupuk, utamanya pupuk bersubsidi. Nah, karena apa? Kita juga ada KP3, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang pada intinya bukan untuk nakut-nakuti, tetapi bagaimana pupuk bersubsidi ini dari sisi harga dan jumlah harus sesuai. Walaupun kita tahu memang kuota nasional sedang dikurangi memang hampir 50%, tapi pada intinya memang pemerintah pusat menginginkan, bukan lagi memerintahkan bahwa tanah Indonesia, sekali lagi tidak hanya Lumajang, yang sudah mulai gerak ini agar kembali ke alam, sehingga memang betul sampaikan oleh Bapak Bupati, Ibunda Wakil Bupati, bagaimana harus dikembalikan menjadi tanah-tanah yang subur, sebagaimana yang sebagian sampaikan beberapa hari terakhir berkenaan dengan pupuk organik cair sebagainya yang saat itu hari-hari ini sedang kita lakukan pengecekan. Mungkin itu Mas Ali. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari Pak Jono? Ya. Silakan Pak. Menambahkan. Mungkin volumenya mic-nya Pak Jono juga bisa dibuka. Itu. Menambahkan seperti disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas untuk Pak Rudi dan dari Wakampung. Ini sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, ini memang untuk khususnya padi. Ini ada beberapa varietas yang relatif tahan terhadap genangan air. Yeah. Nah, ini ada beberapa varietas yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian, antara lain ini Inpari 1 sampai dengan Inpara 1 sampai dengan Inpara 10. Ini varietasnya yang terhadap genangan. Juga Inpari 30, Inpari 42. Nah, ini beberapa varietas yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian dalam rangka untuk menanggulangi genangan air ini. Mungkin nanti teman-teman petani di daerah Sidoarjo, kampung semacam itu, ini bisa menggunakan varietas ini gitu.
kemarin bantuan pemerintah sebagian diantaranya adalah juga paritas yang ini sesuai dengan permintaan petani, ini sudah kita sampaikan kepada petani. Di samping itu, ini kalau memang betul, ya mudah-mudahan nggak terjadi, ini kalau memang betul-betul terjadi, nanti akan kita CPCA begitu, nanti akan kita usulkan untuk mendapatkan bantuan benih terutama di sini. Tapi mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti itu. Ini sudah pencegahan atau bagaimana supaya tidak terjadi banjir yang berlarut-larut ini, sehingga pertanaman itu tetap bisa terus hidup dan nantinya bisa panen. Oke, terima kasih. Nggih Pak, ini mungkin dari tadi Mas Rudi atau Pak Rudi yang di Rawa Kangkung ada pertanyaan mungkin ke Pak Eko secara teknis. Ada pengambilan melalui sepeda-sepeda dan tidak boleh diangkut dengan mobil, itu baku atau seperti apa gitu katanya. Begini Pak, logikanya kan untuk pupuk subsidi itu kan maksimal untuk kepemilikan kan hanya 2 hektar. Oke. Jadi kalau kita bawa mobil, ini kan berarti kan sementara kan kuota kita untuk 1 hektar cuma berapa? Artinya misalnya untuk sekali pemupukan mungkin urea hanya sekitar, katakanlah satu musim sekitar 250 misalnya. Kalau kita pakai mobil kan berarti kan lebih dari itu tuh. Nah ini logikanya aja. Tapi yang jelas bahwa kondisi pupuk yang ada saat ini memang tidak memungkinkan bahwa petani akan diberikan keseluruhan, karena melihat daripada kuota yang ada di masing-masing kelompok ya, karena kita kan nanti membaginya ke kios itu kan berdasarkan RDKK yang ada di kelompok ya, jumlahnya berapa nanti kita pasok ke sana, dan nanti itu pun memang tidak bisa seluruhnya dari RDKK itu bisa kita penuhi semua memang, karena kuota kita memang dikurangi hampir 50% yang ada sekarang. Jadi ya kita nanti istilahnya kalau misalnya biasanya dapat 250, kadang-kadang cuma dikasih 150 dan sebagainya. Ya ini kita berbagilah. Tapi yang jelas kita upayakan untuk pupuk subsidi kita penuhi semuanya. Kita tetap mengatur ngawasi sesuai dengan kuota alokasi yang ada di Kabupaten Lumajang, karena kita semuanya tetap dibatasi oleh alokasi yang ada. Kemudian terkait dengan banjir dan sebagainya, monggo, karena di Dinas Pertanian sendiri ada fasilitasi untuk asuransi tani Pak ya. Ini AUTP ya, asuransi usaha tani pertanian tanaman pangan ya. Nah ini monggo untuk menjaminkan manakala nanti ada kendala baik itu serangan hama maupun banjir, insya Allah nanti dengan petani bisa ikut serta di dalam AUTP ini. Ya paling tidak misalnya terjadi kegagalan ini, untuk memulai penanaman berikutnya ini minimal ada yang digunakan untuk kembali lagi berusaha gitu. Dan lumayan lah, kalaupun 1 hektar kita mendapatkan sekitar 6 juta ya, 6 juta. Dan itu pun polisnya atau pembayarannya kita masih disubsidi oleh pemerintah. Jadi ini cukup minimal untuk menanggulangi atau mengurangi tingkat kerugian daripada petani itu sendiri. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Terima kasih Pak Eko, dan ini ada masihan dari Bapak Saman yang ada di Jogoyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen semuanya narasumber katanya. Saya hanya menyampaikan informasi saja Pak, karena seluruh petani sampai saat ini masih prinsipnya gambler katanya. Jadi adu nasib masih terjadi karena pola tanam dan sebagainya, pemilihan bibit dan sebagainya, ini juga masih saja terjadi kegagalan ketika diserang hama. Dan keluhan saya kembali ke pupuk, karena kami hanya ikut dompleng pada kelompok tani, tidak menjadi anggota secara maksimal, karena kami prinsipnya katanya hanya numpang tanam kepada milik orang, bukan menyewa.
Terus bagaimana mengantisipasi kepada penyewa-penyewa itu yang sampai saat ini masih saja melakukan tindakan memanfaatkan pupuk bersubsidi. Seperti apa langkah Bapak ini dari Bapak Saman yang ada di Jogoyudan? Kemudian yang kedua, pernah saya mendengar bahwa pemerintah mengurangi pupuk tersebut. Apa yang dilakukan Dinas Pertanian untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya, misalnya butuh sekian sak untuk pupuk yang dibutuhkan, tetapi kenyataannya subsidinya hanya separuh. Adakah langkah lain yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, ataukah pemerintah mensubsidi secara APBD dengan pupuk yang ada di kios-kios dengan pupuk non subsidi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Saman yang di Jogoyudan, Pak ini. Enggih, monggo. Inggih, terima kasih Pak Saman. Alhamdulillah, salam kangen kembali Pak. Jadi gini, istilah gambling ya Pak ya. Iya. Jadi insya Allah enggak harus gambling Pak, karena panjenengan setiap melakukan aktivitas pasti ada doa dan itu doa kebaikan. Amin. Yang pertama, tadi sebelum ke Pak Saman, izin kita tetap nguri-nguri kebiasaan para sesepuh kita Pak. Walaupun hari ini kita ada instruktur, hari ini ada traktor roda 4 dan sebagainya, cuman kalau ke sawah itu jangan lupa sabit dan cangkul ya Pak. Karena gini, sekarang kan kebanyakan kita bawa itu HP, sehingga ada tikus itu kita ber-HP ria, tikusnya tambah senang gitu ya. Betul. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, kita mengingatkan nguri-uri kebiasaan para sesepuh. Jadi bagaimana sabit itu, arit, dimanfaatkan untuk membabati rumput-rumput yang perimbun, dan cangkul untuk menutup lubang manakala itu tempatnya tikus. Yang pertama adalah kebersamaan dan kegotoroyangan mari kita tingkatkan. Ini prinsip. Oke. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Eko berkaitan dengan banjir, sampaikan oleh Pak Jono berkaitan dengan serang hama, ini salah satunya adalah karena manusia sendiri dalam tanda kutip, mohon maaf kami sampaikan, ini ya yang dibawa HP terus Pak. Jadi sehingga tidak sempat membabati rumputnya dan sebagainya. Malah tikusnya tidak selfie gitu ya. Ini mohon maaf, ini guyon parikeno tapi seperti itu. Kembali ke Pak Saman, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi prinsip untuk pupuk bersubsidi itu salah satu Permentan menyatakan bahwa petani wajib hukumnya menjadi anggota kelompok tani. Itu prinsip Pak. Jadi pakemnya Kementerian Pertanian bekerja adalah kelompok tani. Tadi kami sampaikan memang petani ada pemilik, petani itu ada penyewa, petani itu ada pawongan ataupun penggarap dan sebagainya ya. Tapi dalam rangkaian ini adalah satu kesatuan wilayah yang namanya lahan-lahan pertanian, yang di situ ada kelembagaan yang namanya kelompok tani. Pengaturnya sudah sangat jelas bagaimana untuk bersubsidi maksimalnya adalah 2 hektar, sehingga dalam ketentuan ERDKK, jadi rencana definitif kebutuhan kelompok pupuk bersubsidi melalui elektronik ERDKK itu sudah dipastikan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pupuk. Kemudian bagaimana pemerintah, langkah Dinas Pertanian dalam hal ini apabila petani butuh pupuk sebanyak-banyaknya dalam arti. Nah, sementara kita dibatasi kalau padi itu per hektar cuman 175. Iya, jadi kita gini Pak, mohon maaf ya, insya Allah makanya kami sampaikan kenapa wajib dengan masuk ke dalam kelompok tani, sehingga di dalam kelompok tani sudah kita sampaikan rekomendasi pupuk padi, jagung dan kedelai masing-masing kecamatan beda Pak. Nah sekali lagi beda. Jadi bagaimana kecamatan Candipuro, kecamatan Tempe itu ada perbedaan dan itu nasional yang menentukan. Sehingga kita tidak bisa, loh saudara saya di sana bisa segini kok sana. Ini kan karena kita dibatasi namanya ERDKK dan itu ada kunci-kuncinya. Nah sekali lagi kami mohon maaf, kami melaksanakan perintah dan tugas, dan di sisi lain pengurangan pupuk yang sesungguhnya adalah bagaimana pemerintah pusat untuk kita semua negara kesatuan Republik Indonesia untuk mengembalikan tanah-tanah ini untuk tanah-tanah yang subur, sehingga perbanyaklah bahan ataupun pupuk organik. Kita punya peternakan, kita macam-macam dan semuanya adalah pupuk semua Pak. Nah sekali lagi kemudian yang kedua, ingin yang pertama tadi kami sampaikan bagaimana setiap petani, setiap orang yang berusaha di
tingkat pertanian wajib hukumnya menjadi kelompok. Jadi misalkan Pak Arianto pemilik ndak kober sudah, Siap. jadi nanti disewakan. Nah, terus saya ada pawongannya ini harus tercatat menjadi anggota kelompok taninya. Kemudian berkaitan non subsidi yang saya katakan tadi, apakah pemerintah daerah Lumajang akan mensubsidi melalui non subsidi? Kemarin sudah kita hitung Pak, dan nilainya tidak tanggung-tanggung, sangat besar ya. Jadi jumlah pupuk, dan ini kami tidak bisa memberikan jawaban. Yang jelas untuk pupuk non subsidi itu tahun 2019 kalau kita hitung dengan uang itu Lumajang sekitar 495 miliar Pak, non subsidi kalau kita hitung itu. Nah, itu berapa uang besar. Tapi oleh karena itu yang paling mudah, yang paling memungkinkan kita lakukan, kita kembali pada pupuk-pupuk organik. Sangat-sangat mudah kita lakukan. Banyak sebenarnya pupuk organik yang sudah berada, yang sudah beredar. Kemudian di organik kita sendiri, di peternakan kita sendiri, limbah ternak kita sendiri, dan bahkan teman-teman di pemuda-pemuda di Lumajang juga sudah ada yang membuat pupuk organik cair, dan kami memfasilitasi untuk melakukan lab dan sebagainya. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Ada tambahan Pak Jono namanya, silakan. Terima kasih. Ini saya ingin menambahkan tentang pupuk ini. Tadi disebutkan Pak Eko bahwa pupuk bersubsidi ini kan namanya pupuk bersubsidi. Ini tentu saja penyalurannya kan sangat-sangat ketat, sama dengan BBM. Kalau kita ke SPBU untuk membeli bahan bakar minyak, ini kan ada alternatif, ada ada premium, ada pertalite, ada pertamax. Kan premium itu jarang-jarang ada. Ini yang subsidi, yang disiapkan adalah yang non subsidi. Sehingga kalau non subsidi setiap saat ada. Nah, demikian juga pupuk ini, karena untuk pupuk ini itu yang subsidi ini terbatas, maka juga disediakan pupuk-pupuk yang non subsidi. Kalau yang subsidi jelas ada aturannya, dibatasi, terus caranya harus melalui EADK dan sebagainya, karena tertutup. Punya kartu tani itu. Ini pesertanya banyak. Siap, ini harus diikuti prosedur itu. Kalau tidak prosedur ya tidak bisa. Nah, ini yang perlu nah, kalau tidak cukup dari pupuk subsidi, karena subsidi tadi maksimal 2 hektar, di bawah di atas itu kalau namanya Pak Arianto tertulis di Jogoyudan, setelah itu sudah 2 hektar, setelah itu daftar lagi di Klanting sana, itu tidak bisa. Di Klanting sana juga tidak bisa. Nah, ini perlu diketahui semacam. Oleh karena itu diberikan alternatif pupuk non subsidi. Tetapi juga yang pupuk organik ini yang lebih diutamakan, karena bisa bikin sendiri. Itu yang perlu dilihat. Nah, sedangkan untuk bagaimana APBD bisa mensubsidi lagi untuk pupuk subsidi ini, nanti di samping tadi sudah sampaikan oleh Bapak Kepala Dinas yang nilainya sangat besar. Juga ini nanti dari sisi pemeriksaan. Ya, ini kita pernah berkoordinasi dengan BPK. Pupuk subsidi yang disubsidi lagi ini jelas-jelas tidak boleh. Nah, ini pernah kita berkomunikasi semacam itu. Ini sehingga nanti kalau kita melanggar itu akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Ini yang perlu saya tambahkan. Betul, Pak Saman, itu tadi ya, berarti 1 KTP jatahnya adalah 2 hektar saja. Berarti kalau Pak Saman punya lebih dari 2 hektar, maka sisanya adalah ikut yang non subsidi. Seperti itu insya Allah. Moga silakan. Ini yang dari Kabid Prasarana biar lebih jelas dan kita paham. Memang permasalahan pupuk ini adalah hal yang paling rame begitu. Tidak hanya masyarakat biasa, tapi kemarin saya ketika dialog dengan DPR begitu ya. Ini semuanya menyuarakan agar Dinas Pertanian begitu berupaya bagaimana mengamankan ini gitu ya. Jangan sampai. Silakan. Monggo Pak Eka. Baik Pak Saman, terkait dengan yang ditanyakan jenengan tadi sudah banyak diuraikan oleh Pak Kadis juga dari Pak Jono. Saya hanya menambahkan aja, memang seyogianya seluruh petani harus tergabung di dalam kelompok.
karena seluruh kegiatan apapun yang ada dari Dinas Pertanian itu seluruhnya mengarah kepada kelompok tani. Manakala jenengan tidak tergabung di dalam kelompok, nah ini salah satunya memang yang sekarang sudah mulai kelihatan di lapangan. Itu beberapa petani sudah mulai protes dan sebagainya karena tidak mendapatkan fasilitas pupuk subsidi. Dan jelas bahwa yang sekarang ini kita layani adalah yang sudah masuk di RDKK sampai dengan bulan Juli kemarin ini. Dan memang ada kebijakan di lapangan dan sebagainya yang akhirnya ada beberapa yang karena kasihan wis gaya jeneng gua wis tak kayak nonang sampean dan sebagainya, itu memang ada beberapa yang dari teman-teman petani sendiri, tapi secara aturan main kita tidak bisa. Dan untuk sekarang yang terjadi di lapangan adalah bahwa setiap petani yang akan mengambil pupuk atau membeli pupuk, jatah pupuknya ini harus membuat surat keterangan daripada yang akan ditandatangani oleh kelompok maupun penyuluh. Nah ini adalah kendali yang akan dilakukan, dan nanti rekapan tersebut akan di meja kepala dinas untuk melakukan penebusan atau mengambil subsidinya, karena selama tidak menggunakan itu maka tanggung jawab daripada kios dan sebagainya manakala disalurkan tidak sesuai dengan peruntukannya, ini baik kios maupun distributor harus menanggung selisih subsidinya. Diketahui bahwa harga urea aja di lapangan yang non subsidi itu sudah di atas 500 per kilo per kuintal ya, 500.000, 560 sampai 580-an ini harga di lapangan. Nah sementara harga subsidi urea hanya 180.000 per kuintal. Nah selisihnya ini makanya kios pun melayaninya harus dengan menggunakan surat ini. Jadi surat pengantar ini harus dibawa oleh masing-masing petani. Karena kios juga tidak akan mau untuk nanggung selisihnya itu. Jadi monggo, saran kami mumpung ada waktu ini sampai tanggal 20 November ini bagi petani yang belum terdaftar di RDKK, monggo segera menghubungi masing-masing kelompok wilayahnya. Ya kalau memang tanya saya masuk kelompok mana ya didelok alokasinya alokasi mana, nah, itu nanti tanya ke tonggo iki melok kelompok isopo Pak dan sebagainya, monggo untuk segera langsung bergabung, karena saya tidak ingin pada saat nanti tahun 2021 yang tidak daftar tidak akan mendapatkan fasilitas. Ya kalau memang yang sudah luas sih tidak ada masalah, memang aturannya yang melebihi 2 hektar memang tidak harus atau tidak menggunakan pupuk subsidi. Itu jadi itu sedikit tambahan dari kami, monggo. Tapi yang jelas untuk mengatasi permasalahan pupuk ini, walaupun kita menggunakan pupuk subsidi, jumlahnya pun tidak akan sesuai dengan harapan daripada petani itu sendiri. Makanya kembali lagi kita mengarah kepada ayo Lumajang kita go atau bumi organik. Kita pelan-pelan kita rubah tanah kita sehingga akan menjadi lebih baik, sehingga dengan sedikit pupuk yang kita inputkan ke dalam lahan itu respon tanaman akan bagus. Karena apa? Karena kondisi tanah kita sudah pulih. Nah ini monggo jadi peran serta dari teman-teman petani ini yang paling kami harapkan. Mungkin itu ditambahkan. Oke, terima kasih Pak Eko dan Mas atau Bapak Saman yang ada di Jogoyudan, matur nuwun nggih. Dan silakan kembali saya kasih kesempatan untuk Anda yang menyapa yang di jalur telepon. Monggo saya kasih ruang untuk Anda karena tadi masih menjelaskan begitu ya, ketika narasumber belum bisa saya angkat. Dan ini juga dari Mas Samsul H yang ada di Selok Gondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat sudah memahami Mas Haryanto lek Lumajang surplus urusan beras katanya nggih. Tetapi ini luasan lahan ini kan masyarakat juga tahu. Apakah masih mengacu LP2B itu atau memang masih dari dinas penyuluh-penyuluh juga ngurmati petani-petani yang saat ini juga kurang dari 2 hektar kepemilikannya. Apakah dilakukan pada musim tanam saat ini? Karena yang gambler itu bukan petani yang besar, malah petani kecil yang nasibnya seperti ditinjau Pak Bupati pada bulan-bulan lalu. Nah, itu kan ngedok dan seperti itu hasilnya.
Sudahkah dilakukan penyuluhan lebih efektif katanya dari Bapak Samsul yang ada di Selok Gondang? Ngoten. Monggo Pak Paiman, ini kan masyarakat berarti cinta pertanian mulai membaca sampai kegiatan Pak Bupati diikuti kan? Terima kasih Pak Samsul, matur nuwun Pak. Jadi karena gini Pak Samsul, apapun profesi Anda kata beliau, yang pasti mengkonsumsi hasil pertanian. Betul. Iya Pak. Iya. Enggak. Jadi makanya harus cinta kepada petani, karena petani sendiri itu sebenarnya kan pembangunan ekonomi yang tangguh, amankan negeri Indonesia kan itu. Betul. Iya. Jadi petani itu kalau saya panjangkan, pembangunan ekonomi yang tangguh, amankan negeri Indonesia kan itu ya. Oke. Pak Samsul, matur nuwun Pak. Jadi istilah gambling disampaikan Pak Saman, ya. Jadi mungkin yang di bawah 2 hektar atau bahkan 0,3 rata-ratanya. Jadi makanya justru ERDKK ini yang sesungguhnya Pak, kami harus menjaring petani-petani kita yang di bawah 2 hektar Pak. Itu yang sesungguhnya. Nah kemudian ini sudah kami perintahkan kepada jajaran penyuluh, bahkan saya minta sudah hadir face to face setiap penyuluh kepada ketua kelompok, karena kalau rapat itu kadang-kadang ketua kelompok itu mau ngomong di forum itu kan sungkan, dianggap sombong dan sebagainya. Tapi hari 1 bulan yang lalu sudah saya perintahkan, tinggal kami cek nanti masing-masing ketua kelompok itu berapa sih anggotanya, orangnya jumlahnya berapa yang belum sempat mengajukan ERDKK, mungkin karena malu, mungkin karena sungkan, mungkin karena tidak ngerti dan sebagainya. Itu tugas saya kepada para penyuluh untuk datang ke masing-masing ketua kelompok Pak, sehingga akan muncul nanti. Karena kalau kelompok misalkan satu desa dan 6 kelompok dikumpulkan, itu misalkan kadang-kadang mohon maaf, kelompoknya kadang-kadang tidak mau mengatakan sejujurnya, gengsi dan sebagainya. Tapi kalau datangi sambil ngopi di rumahnya, insya Allah bisa. Nah, langkah kami terus kami maksimalkan Pak. Justru dengan forum seperti ini, dengan ada WhatsApp dan sebagainya, kami menjadi sangat berterima kasih saat diingatkan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Dan tidak ada, insya Allah semuanya tidak ada yang berkeinginan untuk saling menyalahkan. Kami dengan segala daya dan upaya, kami banyak kekurangan, tidak sempurna, iya. Makanya kesempurnaan kami justru menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami tolong diingatkan dengan jajaran kami. Seperti hari ini di WhatsApp kami ada yang belum tahu ERDKK dalam satu wilayah. Langsung saya perintahkan per WhatsApp Pak, BPP kecamatan bersangkutan datangi, namanya ini, rumahnya ini, kenapa kota, sampai tak ngerti, sampai seperti itu Pak. Jadi mohon maaf, kami tidak sempurna, ya. Justru kesempurnaan kami manakala nanti panjenengan ingatkan. Jadi forum seperti ini Pak Haryanto, Semeru FM, kami terima kasih. Sehingga insya Allah mungkin tidak semuanya akan bisa terkomunikasikan, tapi insya Allah akan dicatat oleh Mas Haryanto dan akan kami tidak lanjut. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih. Tadi ada luasan lahan Pak, berapa sih? Apakah hanya mengacu dari LP2B saja? Karena mungkin maksudnya Mas ini Samsul yang di Selok Gondang kan banyak perumahan atau petani yang berbeda seperti itu. Alhamdulillah ini benar-benar konsis dengan pertanian sampai lahan pertanian pangan berkelanjutan 32-331 luasnya. Oke. Jadi Pak Samsul terima kasih Pak. Saya pastikan di sana sini memang ada bangunan-bangunan, tapi yakinlah 32, 331 sampai hari ini kita aman Pak. Beberapa wilayah memaksakan diri untuk merubah dan sampai hari ini juga tidak kami izinkan, dan itu akan kembali lagi kembalikan. Kita konsisten. Karena Perda 07/2018 yang sesungguhnya adalah milik petani, karena yang menentukan LP2B adalah petani dan kelompok tani. Jadi sekali lagi 32, 331, sekian posisi aman. Kalaupun hari ini ada yang berganti itu di luar non LP2B Pak, dengan beberapa persyaratan yang sudah kami lakukan. Sehingga Pak Samsul matur sembah nuwun komitmen panjenengan dan kita semuanya untuk mengarah petani Lumajang yang go organik, Lumajang bumi organik. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Kembali sebelum ditambahkan, ini juga ada SMS yang masuk dari 085258 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen Pak Paiman bersama narasumber yang lain katanya. Kenapa ya actionnya tidak seperti dulu katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, beliaunya kepingin paham bagi masyarakat yang lahannya kurang dari 2 hektar, apakah
bisa mendaftarkan atau harus berkelompok dengan orang lain, kakak atau kelompok saja, atau mengikuti kelompok pasrah yang penting punya kartu tani. Seperti apa? Ini kami belum paham Pak katanya. Terima kasih. Dengan Bu siapa itu? Mbak siapa? Tidak menyebutkan nama. 085258 sekian, nanti kita catat, kita print Terima Pak. kasih Pak, Ibu, saudara sekalian. Tadi gini, saya sampaikan tadi itu, kalau istilah wajib bukan berarti wajib ada urusannya pahala dan tidak berpahala. Tetapi dalam konteks administrasi. Jadi Ibu atau Bapak tersebut nyampaikan aja lahan panjenengan di RT mana, RW mana, desa mana. Nanti akan saya lihat dari telur ya, akan kelihatan ini kelompok tani mana kan gitu ya. Nah, siap. Apalagi Ibu kalau Bapak nanti mempotretkan lahannya dengan titik koordinat, mohon maaf, open kamera itu lebih mudah. Tapi bagi kami RT itu sudah cukup. Intinya istilah wajib memang harus, Bu. Sekali lagi, kami tidak ingin disalahkan oleh pemerintah pusat. Seakan-akan kami tidak mau melangkah apapun, dan ini memang berat. Beda dulu dan sekarang. Sekali lagi, wow, kok gara-gara PLT Mas Paiman kok macam ruwet itu ya. Ya, kalau dilai kersane Allah, ya seperti ini ya. Dan ini tidak lumajang gitu ya. Oleh karena itu saya kira sekali lagi tolong nomor WhatsApp yang sudah ada punya saya, punya penyu, manfaatkan. Kami yakin semuanya pertanyaan Mas Haryanto ada dalam rangka untuk memperbaiki, Pak. Betul. Bukan untuk menjelekan saya lagi. Iya. Saya yakin itu, dan kami terima kasih. Karena rasa cinta dan sayangnya kepada pertanian sehingga banyak pertanyaan kan, gitu ya. Betul. Itu. Mungkin itu, Bu, sekali lagi panjenengan di situ ada penyuluh, bahkan di situ mohon maaf ada Babinsa, Bu, yang bisa ditanyai, karena sampai hari ini pun juga Babinsa masih komitmen, jajaran di Kodim itu komitmen untuk pertanian, sehingga bisa mengantarkan. Jangan sampai kemudian kita berdiam diri seakan-akan kok dalam tanda kutip kok tidak direken, bukan. Sekali lagi bukan. Jadi bagaimana keaktifan kita masing-masing untuk melakukan aktivitas itu. Terima kasih. Ini juga masih ada, saya bacakan saja. Nanti kalau bisa kami print out Pak ya, saya berikan ke panjenengan kan begitu ya, bisa ditindaklanjuti. Ini juga dari warga Sumber Suko, tidak menyebutkan nama, ojo sebut jenenge katanya nggih, saya gitu kan. Nanti tapi kalau kita print out juga tahu. Pertanyaan saya begini Mas, sampai hari ini memang kondisi pupuk menjadi kendala besar, tetapi syarat untuk peningkatan produksi kan tidak hanya pupuk. Mohon nanti Bapak juga menjelaskan. Itu ada Pak Sujono kan katanya nggih. Kemudian yang kedua Bapak, sampai hari ini memang kebutuhan beras ini sangat penting. Kalau baju sudah kumal sik pantes dipakai katanya. Kalau perabotan rusak sik iso gawe liyane, tapi urusan beras ki penting. Ojo sampai warga mati katanya kan gitu. Kemudian apa ini Pak? Ini disingkat ya. Yang saya sayangkan begitu, kenapa harga Polowijo susah untuk dipertahankan Pak ya, hingga kami banyak yang merugi. Terima kasih dari warga Sumber Suko begitu. Jadi tadi banyak kalimatnya, ternyata di titik akhirnya itu Pak ya. Monggo Pak Paiman. Terima kasih. Nanti ditambahkan oleh Pak PLT atau Pak Panan. Jadi gini, input untuk kegiatan pertanian itu pupuk hanya salah satu saja. Tapi yang sangat penting dalam semua input ini adalah kekompakan para anggota petani, Pak. Kekompakan sebenarnya. Jadi artinya ketemunya petani di lahan, di sawah, dan ketemunya petani di perkumpulan-perkumpulan. Kalau sekarang kan di masa-masa COVID ini kan kita dalam tanda kutip dilarang untuk ketemu di ruangan lebih dari 1 jam kan gitu ya. Tapi kalau di sawah itu walaupun 10 jam enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Siap. Jadi sekali lagi Pak, dari Sumber Suko nanti akan kita tahu nomor panjenengan, akan kita hubungi ulang. Jadi ada istilah kekompakan. Betul. Kemudian ada tadi itu beras dan sebagainya, tentang harga hortikultura tadi itu. Nah, jadi gini, ini kita komunikasi antar dinas nanti ya. Kita cerita sedikit Pak. Jadi gini, kami ini kan anak-anak bupati, anak-anak wakil bupati berupa dinas. Jadi bagaimana hulu hilir. Jadi kalau hari ini Pak Jono misalkan hari ini Pak Jono ngecepno ketela pohon atau ubi jalar, nanti diprediksi berapa bulan lagi akan panen. Nah,
begitu menanam nanti kita komunikasi dengan Pak Hairil Dinas Perdagangan untuk mengkomunikasikan sehingga waktu panen sudah diketahui sejak awal. Sehingga dan itu semua komoditi apatah hortikultura, tanaman pangan sebagainya. Jadi pengalaman semacam ini tentu menjadi ilmu bagi kami para dinas, pimpinan dinas ini untuk mengkaitkan fungsi. Jadi Pak Hairil di fungsi hilir, mungkin di ketahanan pangan juga ada fungsi pengolahan sebagainya. Kami pada fungsi-fungsi di hulunya, bagian budidaya, tapi hasilnya sehingga bagaimana teman-teman juga menangkap sehingga bisa lebih memfasilitasi wilayah-wilayah yang sudah ada. Oke. Monggo tambahkan. Silakan Pak Jono menambahkan. Ini tadi dari jujur saja namanya Mas Ahmad yang berada di Sumber Suko. Kenal jenengan katanya nggih. Monggo. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, terima kasih. Ini memang teman-teman petani ini sangat baik sekali dan support kepada kita. Yang perlu ingin saya tambahkan, inilah perlunya kita ini berjamaah. Seperti tadi sampaikan, kita itu sering gambler. Nah, tapi kalau kita itu bekerja dalam suatu kelompok di wilayah, ini insya Allah kita akan mengurangi gamblernya. Gambler ini terutama kan di OPT, serangan organisme pengganggu tumbuhan, yang lebih banyak di sana. Nah, kalau kita ini betul-betul berkelompok dan kelompok itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul tapi melaksanakan kesepakatan, ini insya Allah akan mengurangi gambler tersebut. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Samsul dari Selok Gondang, ini sering terjadi serangan OPT. Nah, kalau pola tata tanamnya ini sudah diatur dengan berdasarkan kesepakatan kelompok, insya Allah dari ini sudah banyak melakukan support terhadap pengendalian OPT ini. Suatu contoh ini di sekitar ini saja, di daerah Mas sebut seperti Karangsari itu juga walaupun ada serangan OPT ini masih bisa dikendalikan karena apa? Mereka berkelompok dan pola tata tanamnya betul-betul diatur. Bahkan ini 3 kali tanam padi berturut tapi jarang terkena serangan OPT. Karena apa? Mereka memanfaatkan fungsi kelompok. Nah, oleh karena itu tolong ini kelompok. Nah, tadi juga ada pertanyaan, bagaimana yang kurang 2 hektar apakah mendapat? Loh, justru yang kurang dari 2 hektar ini yang mendapatkan perhatian. Siap, iya. Ini yang salah kaprah. Karena mungkin komunikasi saja ini Pak. Bukan yang lebih 2 hektar tetap diperhatikan, tapi yang kurang dari 2 hektar justru yang lebih diperhatikan. Karena apa? Mereka yang mendapatkan subsidi. Nah, tapi harus bergabung di dalam kelompok. Catatan. Kalau tidak bisa tidak bergabung di dalam kelompok, bagaimana mungkin bisa mengetahui satu persatu kan tidak mungkin. Ini ratusan ribu orang mau yang di istilah melakukan subsidi satu persatu tidak mungkin. Oleh karena itulah bergabung di dalam kelompok. Dan di kelompok tani di Kabupaten Lumajang ini sudah 1.000 lebih. 1.000 lebih. Nah, tolong bergabung di sana. Insya Allah ini tidak akan, kalau ada mengalami kesulitan silahkan datang ke Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan, masing-masing kecamatan ada. Dan kalau tidak masih langsung telepon kepada kami yang ada di dinas. Insya Allah tidak akan mengalami kendala. Ini kapanpun kami siap untuk melakukan pendampingan kepada petani. Juga untuk teman-teman yang tadi ya untuk polo hijau mungkin maksudnya bukan polo, kalau kata polo hijau kan sedikit ini mungkin tadi termasuk hortikultura yang harganya turun. Ya ini memang dalam akhir-akhir ini harga-harga yang terutama tomat gitu nih kemarin cabai ini memang relatif fluktuatif ini karena memang supply demand apalagi di masa Covid ini kan banyak daya beli juga turun gitu Pak ya. Sampai daya beli turun juga hotel-hotel ini sangat sedikit melayani sehingga permintaan ini memang relatif berkurang. Nah, oleh karena itu hal semacam ini memang caranya ini berjamaah itu tadi. Jadi kita bisa merencanakan bersama-sama. Itu kalau semua petani menentukan pokoknya yang penting punya saya sendiri, saya tanam tadi sesuai dengan saya, jadi akhirnya suatu saat terjadi kelebihan pasokan atau kelebihan persediaan, akhirnya terjadi harga yang rendah. Itulah bergunanya kita itu berjamaah
sehingga kita seberapa sih kita itu menanam dan lain sebagainya. Ini kalau direncanakan secara apalagi secara nasional dan di tingkat bawahnya regional dan sebagainya kabupaten, insya Allah nanti tidak akan terjadi kelebihan semacam itu dan harganya akan bisa ya paling tidak itu bisa menutupi harga produksinya lah gitu. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum ditambahkan oleh Pak Eko, ini ada dari Pak Asnawi yang ada di Sumberjo. Pertanyaan pertama, apa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah pada musim tanam Okmar saat ini? Karena masyarakat juga tidak kepingin merugi. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan perusahaan pupuk apakah sudah dilakukan, seperti Jember kemarin melakukan launching tersendiri yang luar biasa. Dan yang ketiga, apakah ada intervensi pemerintah katanya terhadap gerakan penanaman bersama ini terkait dengan program Pak Bupati dengan pencanangan organik, seperti apa Pak, dari Pak Asnawi yang ada di Sumberjo. Silahkan Pak Paiman ini. Oke, terima kasih Pak Asnawi. Nanti untuk asuransi bisa ditambahkan ke Pak Eko. Jadi kalau perlindungan secara nasional, jadi kalau panjenengan punya ternak ya ada namanya asuransi usaha ternak sapi sama kerbau, ada AOST SK. Padi, tanaman padi namanya AUTP, nanti sampaikan. Yang prinsip kebijakan Pak Bupati, Bunda Wakil Bupati tentu kita lakukan Pak. Jadi kalau istilah Lumajang Bumi Organik tentu dengan memperhatikan berbagai hal, utamanya anggaran yang ada, sehingga kami harus memilah dan memilih. Dan itu pun kami tidak hanya berkutat pada APBD, bagaimana kami berkolaborasi, berkomunikasi dengan APBD provinsi dan APBN juga harus kami lakukan. Bahkan sekali lagi Pak Asnawi tadi sampaikan ada istilahnya dengan produsen atau perusahaan pupuk ya. Jadi beberapa kali juga kita lakukan produsen-produsen pupuk bersubsidi itu juga sebelum beliau melakukan aktivitas pupuknya secara formal, kita selalu minta lakukan demplot. Nah, demplot ini bisa kita manfaatkan untuk kelompok tani yang ada. Prinsip kita dalam satu perasaan, satu pemikiran, satu cita-cita, frekuensi yang sama untuk kemajuan pertanian di Lumajang. Kendala kita hadapi pasti, tetapi wajib nampaknya kendala ini harus kita upayakan untuk kita minimalisir secara bersama-sama. Jadi itu. Monggo ditambahkan. Terima kasih. Silahkan tambahkan oleh Pak Eko secara teknis, ini perlindungan seperti apa di musim tanam saat ini atau di Okmar katanya Pak Asnawi. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Untuk perlindungan memang ada dua ini. Perlindungan tanamannya yang jelas dari teman-teman pasti dari POPT itu juga akan melaksanakan paling tidak pemantauan dan sebagainya, manakala ada permasalahan di dalam usaha taninya, ya kita bisa saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah terhadap upaya untuk pengendalian hama penyakit yang ada. Namun manakala di dalam upaya ini ternyata sudah dilakukan dan ternyata harus mengalami kegagalan dan sebagainya, seperti saya sampaikan tadi bahwa saat awal musim tanam atau saat mulai penanaman, pada waktu nanam ini monggo dari petani menghubungi kelompoknya untuk bisa mendaftarkan ke untuk ikut asuransi tani ya. Jadi untuk tani padi itu memang ada asuransinya, sehingga paling tidak manakala kalau terjadi kegagalan di dalam usaha taninya ini ada klaim dari asuransi, sehingga bisa digunakan untuk melakukan penanaman pada periode, artinya untuk menggantikan tanaman yang rusak tadi, sehingga petani tetap bisa berusaha tani itu loh. Kemudian sedikit juga saya tambahkan bahwa untuk asuransi ini bukan hanya untuk tanaman padi saja, tapi juga untuk yang usaha ternak sapi, terutama sapi betina dan kerbau. Ini memang ada pertanggungan dari asuransi, sehingga
manakala terjadi masalah baik itu kematian ternak dan sebagainya, ini akan ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi ini untuk perlindungannya seperti itu, dan nilainya memang tidak banyak Pak untuk polisnya. Jadi kalau untuk tanaman padi per hektarnya kalau tidak salah sekitar 36.000. Iya. Itu untuk satu musim loh ya. Jadi kita hanya membayar 36.000 untuk satu musim, sementara kalau terjadi kegagalan 70%. Ini untuk yang ya ada 70%, sehingga kita kalau tidak salah kalau total gagal total ini dapat sekitar 6 jutaan itu untuk per hektarnya. Sedangkan untuk sapi itu kita dapat penggantian sekitar 10 juta itu. Ini tergantung kondisinya, apakah hilang atau mati dan sebagainya, itu ada hitungan sendiri. Jadi itu salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait baik itu usaha tani padi maupun usaha ternak sapi ataupun kerbau. Jadi itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih dari Pak Eko tambahnya. Semua penanya nanti bisa kami tunjukkan ke narasumber begitu ya. Apa-apa yang sudah jenengan tanyakan tadi, yang menelpon jangan takut sebenarnya untuk berdialog begitu ya. Ini kita mencari solusi yang terbaik, karena kemarin Pak Bupati itu secara teknis yang menjawab adalah dari Dinas Pertanian Kota Lumajang, karena banyak yang masuk ke Pak Bupati terkait dengan hama, terkait dengan kelangkaan pupuk, anggapannya seperti itu. Bahkan juga Dewan kemarin sempat bersuara dari beberapa rekanan yang di sana. Tetapi hari ini juga kita mendapatkan beberapa jawaban dan informasi dari narasumber yang hadir. Ini ada juga dari Mas Imam yang ada di Lumajang. Saya hanya pernah membaca Bapak, katanya dalam 3 tahun pertanian di Lumajang pernah mengalami kemerosotan. Saya hanya rasa khawatir memang saat ini di masa pandemi, seperti apa langkah dari dinas sendiri dan pemerintah untuk melindungi hasil dari panen yang akan direncanakan. Hanya itu Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Lumajang. Ini apresiasi Pak, seperti apa yang nanti dilakukan oleh jenengan, karena dari 2015 pernah mengalami penurunan. Ini berdasarkan data statistik katanya di sini. Nggih, monggo Bapak. Nggih, terima kasih Mas Imam. Jadi gini, kalau kita bicara pertanian, petani dan pertanian itu tentu kita akan bicara secara komprehensif ya. Jadi kita bicara hulu dan hilir. Jadi pemerintah daerah ini, Pak Bupati, Bunda Wakil Bupati, yang pertama kalau bicara hulu, bagaimana komunikasi kami bicara pertanian, bicara tanah dan air, bicara pertanian, bicara pengairan dan sebagainya. Ini komunikasi kami tentu dengan Dinas PUTR menjadi sangat penting. Kemudian di sektor hulu, di sektor hilirnya tentu kami bicara dengan Dinas Perdagangan sebagai langkah upaya untuk memperdagangkan. Salah satu contoh konkret bagaimana agar 3 kelompok, 3 wilayah yang berupaya dengan padi organik, sekali lagi, yang sudah di atas 25 hektar itu tidak mengeluh di sektor pemasarannya. Sehingga Pak Bupati sudah mengamanati kepada kami bagaimana para pimpinan OPD itu paling tidak bisa mengkonsumsi padi-padi organik yang dihasilkan kelompok tani. Oke. Sehingga ada kelebihannya bisa nanti akan dijual di luar. Dari sisi pengepakan secara bertahap mulai tahun 2020 Pak Bupati sudah mengenapkan Dinas Perdagangan untuk membantu pengepakan, pengemasannya, sehingga pengemasannya lebih bagus. Nah, ini langkah-langkah. Kemudian di sisi lain, kami di sisi processing tentu kami berupaya kelompok tani yang sudah kita nilai cukup bagus dan sangat bagus akan kita tambahkan dengan alat-alat untuk memprosesing, apakah untuk pengeringan ataupun untuk pemrosesan dan sebagainya. Dan ini banyak sudah. Nah, ini langkah-langkah. Sehingga bagi kami adalah prinsipnya perintahan wis Mas Paiman dan konco-konco suwing apik tak lakonane kan gitu kan. Oke, nah, siap. Itu prinsipnya Pak Bupati Bunda Wakil dalam memimpin Lumajang. Kami ini pelayan. Yang penting adalah kami, yang jelas kami bukan malaikat. Kalau tidak diberitahu kami tidak tahu. Ya, oleh karena itu tentu kami harus diingatkan, sehingga pada
sesuatu yang sampai pada tujuan. Mungkin itu Oke. Mas Eko. Nggih. Siap, terima kasih. Saya menambahkan mungkin, Nggih. ya. Atau sekaligus gini Pak, satu ini ada pertanyaan juga dari Mas Saman, hanya usulan rupanya, Nggih. yang tadi dari Joko Yudan. Nggih. Pak, ini saya hanya usul katanya, di musim tanam saat ini, Akmar, Mbok Yao mengerahkan para milenia agar turun ke sawah. Kok tidak ada sih generasi orang-orang, karena petani itu rata-rata usianya di atas 30 ke atas. Lah ndak rabi ndak dari petani Pak, katanya gitu. Oke, seperti apa? Nanti sekaligus silakan ditambahkan dan nanti jenengan yang menutup closing. Nggih. Bagaimana untuk bisa memberikan Yang milenial ini saya tertarik. Jadi gini. Oh, nggih. Jadi gini. Usul ini Iya, Pak. enggak, sebelum Covid kemarin kami sudah komunikasi dengan salah satu SMK kita di Tekung, itu pertanian. Iya. Sebenarnya kami sudah melakukan loh. Kemudian enggak dilarang kumpul-kumpul, akhirnya saya mundur lagi. Oh, siap, Ini siap. sebenarnya Nggih, menarik nggih. itu jadi. Ini dari Pak Saman ya. Iya, ya. Mm-mm. Mungkin dari teman-teman. Oke, silakan Pak Jono menambahkan. Terima kasih. Ini tadi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Mm-mm. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam memperhatikan petani seperti saya sebutkan tadi, Iya. terutama dalam perlindungan dari OPT. Oke. Kalau memang terjadi serangan eksplosif di suatu tempat, Mm-mm. ini yang sifatnya akan mempengaruhi terhadap, kalau hanya satu punya Pak A itu aja, Iya. itu tanggung jawab petani sendiri. Tapi kalau ini betul-betul serangan itu nanti akan mempengaruhi terhadap sekitarnya, ini silakan dilaporkan dan nanti akan kita lakukan gerakan bersama, dan Oke. insya Allah dari pemerintah daerah akan memberikan bantuan pestisidanya. Iya. Nah, ini. Oke. Tahun ini saja Pak, Iya. tahun ini tahun 2020 ini kita sudah melakukan gerakan ini sekitar 80 kali. Oke. Nah ini betul salah satu bentuk ya benar ada permasalahan, ada serangan OPT, ada kerugiannya memang di sana. Tapi dengan kegiatan ini alhamdulillah ini bisa tidak berlarut-larut kita terjadi seperti itu. Oke. Terus selanjutnya ini perlu dibedakan antara pemupukan organik dengan padi organik ya. Iya. Kalau padi organik ini tentu melalui proses yang ini nanti akan dilakukan sesuai dengan prosedur SOP. Iya. Ya, ini akan istilahnya direview oleh lembaga sertifikasi Ada organik. kajian Ya, begitu, Pak, ya. Ada dari lembaga sertifikasi organik. Iya, iya. Jadi boleh mengeluarkan yang dinamakan beras organik, tapi harus juga ada lembaga Nggih. ada sertifikasi Iya. organiknya begitu. Oke. Yang kedua ini pemupukan organik. Nah, ini bisa dilaksanakan di semua tempat. Oke. Kalau yang padi organik tadi ini hanya bisa dilaksanakan yang ada sertifikasi. Dan sertifikasi ini tentu saja tidak memakai kimia sama sekali. Ya. Nah, ini yang pemupukan organik yang semua lahan itu bisa. Semua lahan bisa. Dan sebenarnya harus dilaksanakan pemupukan organik, hanya saja tidak Ya. full organik. Oke. Nah, Nggih. Nah, terus yang terakhir tadi untuk perlindungan panen. Nah, ini kita secara bertahap di tingkat kelompok tani atau gabungan kelompok tani ini kita itu untuk pasca panen seperti pengeringnya, dryer, Iya. terus ada nanti dari sisi processingnya disampaikan, sehingga petani nanti itu jual bukan dalam bentuk gabah sontoran, tetapi dalam bentuk beras. Ini sehingga Oke. nilai tambahnya itu yang dimiliki adalah petani. Oke. Nggih. Terima kasih. Silakan Pak Eko untuk bisa menambahkan. Monggo. Baik, saya tadi sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan, ya. Tapi memang juga saya cukup tertarik ini terkait dari usulan terkait milenia yang turun ke Iya. sawah ini. Mudah-mudahan ini menjadi inputan yang baik bagi kami. Mungkin dari Pak Paiman nanti juga akan mengkaji bagaimana nanti bentuk dan sebagainya, sehingga milenia kita juga akan tertarik kembali kepada pertanian. Yang jelas monggo dari bapak-bapak petani ini, karena ini sudah di akhir Betul. acara ya. Jadi berkelompok itu sangat penting, Pak. Jadi apapun nanti yang terjadi, permasalahan Anda di lapangan pasti akan terbantu dengan kita bergabung di kelompok. Dengan kita saling berdiskusi dengan kelompok dan sebagainya, permasalahan itu kita ini dan sebagainya, baik-baik masalah teknis, masalah penjualan dan sebagainya, termasuk bagaimana budidaya dan sebagainya, ini akan semuanya akan terpecahkan di sana, termasuk sarana prasarananya juga. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami sebelum
Terima kasih, nggih, Pak Paiman. Ini sudah banyak masukan dari warga begitu ya, agar lebih jelas dan para petani tidak gelisah. Misalnya terkait dengan pupuk, kemudian adanya irigasi yang ternyata sudah dilakukan, fasilitasi yang luar biasa, dan Pak Bupati juga tidak lagi mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kaitannya dengan musim katakanlah tanam saat ini, apa yang harus jenengan rumusannya berikan kepada petani saat ini. Terima kasih Mas Haryanto untuk closing statement hari ini. Yang pertama saya sampaikan selamat kemarin. Jadi selain milenial, Pak Eko, Pak Jono, kita sudah tambahi organisasi yang isinya wanita semua. Iya, jadi DPK Perempuan Tani HKTI Kabupaten Lumajang. Siap, iya. Insya Allah kalau nanti akan diikuti oleh para wanita, bapak-bapak tidak mau pulang, ada di sawah semua nanti. Kemudian prinsip, mungkin ada pantun yang sangat prinsip. Siap. Sehingga Pak Bupati menjadi sangat urgent terhadap pertanian dan kami selaku penerima amanat. Aki adanya di Indonesia, ada Kalimaya, ada juga Bulu Macan. Setiap detik ada jutaan mulut manusia dambakan kinerja petani yang namanya pangan. Sehingga apapun profesi kita dipastikan mengkonsumsi hasil pertanian, sehingga menjadi wajib bagaimana kita nguri-nguri pertanian di Lumajang, hulu hilir, alam dan sumber daya manusia untuk menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu di dalam 2021 secara formal kita mempersiapkan target lahan-lahannya, secara formal kita mempersiapkan target sasarannya, agro input sebagainya. Di sisi lain kami mohon dengan hormat dan sangat kekompakan dan kegotong royongan para bapak-bapak, ibu-ibu kami, saudara-saudara kami, para sesepuh kami, adik-adik kami dan anak-anak kami, petani dan pertanian wajib untuk kita optimalkan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat untuk Sigarpun Bulat Lumajang, selamat untuk Lumajang Bumbu Badik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Paiman dan juga Bapak Insinyur Sujono MP dan Bapak Eko Sugeng Prasetyo MP yang hadir pada pagi hari ini. Matur nuwun semuanya yang di akun Facebook dan tadi yang sudah banyak, mudah-mudahan bermanfaat yang kita perbincangkan. Insya Allah jenengan sudah mendapatkan solusinya, begitu ya. Kalau kurang jelas nanti bisa langsung kami kasih kontak narasumber yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa komunikasi, ada tindak lanjut. Terima kasih Pak Paiman, kemudian Pak Sujono dan Pak Eko. Matur nuwun, saya Haryanto yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya.